Jumpa lagi bersama Cocot Bidal di sini. Kita akan menceritakan alur cerita baru yang MC-nya sangat lemah dan menjadi overpower lagi, guys. Cerita ini menceritakan 2 tahun lalu, portal yang menghubungkan bumi dan dunia lain muncul di seluruh dunia. Diceritakan MC kita adalah support ampas tanpa kekuatan bertarung sama sekali, yang selalu dibully dan direndahkan teman-temannya. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja sirup rumput laut dan cerat cerit cerut. Cerita dimulai dengan bangunan kuno masa lalu daratan tengah, yaitu kultus Divine Heavenly Demon yang begitu sangat megah. Terlihat Pak Tua sedang duduk semedi dan beliau adalah pemimpin kultus Divine Heavenly Demon tersebut. Terlihat seorang bersujud di depan Pak Tua pemimpin. Dia berkata, Yungnim, padahal 9 sekte besar unortodok dan ortodoks sudah berada di tengah kita. Bagaimana kau bisa mematung seperti ini? Dan beliau adalah saudara angkat ketua pertama, First Demon. Dan dia berkata lagi, reputasi sebagai yang terbaik di dunia tidak akan membantu. Harus bagaimana aku? Kau benar-benar kejam. Dan tiba-tiba terdengar suara dari belakang berkata, hei, aku ini tidak kejam. Ternyata itu adalah jiwa Pak Tua pemimpin. Dan dia berkata, kau pikir aku mau kejadian seperti ini karena keinginanku? Selagi aku mendalami seni divine-ku, tiba-tiba saja aku terpindah dari tubuhku dan tak bisa kembali. Awalnya itu menyenangkan karena aku bisa ke bulan lagi. Tapi sementara itu First Demon masih saja menangis dan berkata, kau benar-benar kejam. Dan sambil memasang muka garang, Pak Tua mengeluarkan skillnya yang berkata, hei, kau yang bahkan tidak bisa mendengarkanku lah yang kejam. Berhenti menangis. Dan menghantam kepala First Demon, namun tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Sambil memalingkan badan, Pak Tua berkata, karena aku tak punya tubuh, percuma saja meski aku punya seni divine ultimate. Dan tiba-tiba Pak Tua terkejut dan bertanya-tanya. Lalu muncul lubang hitam seperti portal di hadapannya dan menyedot dengan sangat kuat. Sambil terkejut dan bingung, dia berkata, apa ini? Kekuatan yang besar menarikku. Dia pikir bisa menarikku dengan paksa. Dan Pak Tua mengeluarkan skill Wax Expansion. Tetapi dia masih tersedot ke portal dengan kuat dan berkata, sial, benar juga, aku tidak mempunyai tubuh. Dan Pak Tua pun tersedot ke dalam portal dan menghilang. Sementara itu di tempat lain terlihat beberapa orang yang marah dan membuli, berkata, yang benar saja, siapapun bisa menjadi support yang lebih baik darimu. Orang lemah sepertimu itu cuman akan menghalangi. Pulang saja sana. Dan terlihat seseorang wanita berteriak kesakitan, Yunso. Dan terlihat wajah ketakutan berteriak, wah. Inilah MC kita sedang bangun dari mimpi buruknya. Dia berkata, aku muak dengan ini. Dan terlihat flashback 2 tahun yang lalu. Sebuah cahaya muncul. Portal yang menghubungkan kami ke dunia lain muncul bersama di seluruh dunia. Dari portal-portal itu muncullah monster-monster ganas dan mulai mengamuk dan menghancurkan seluruh dunia. Mengikuti kejadian itu, manusia menggunakan senjata paling canggih untuk menyerang balik monster-monster itu. Namun senjata zaman ini tidak berpengaruh pada monster itu. Dan seketika manusia berada di ujung kehancuran. Mereka mulai membangkitkan kemampuannya, dan di antara mereka ada seorang Hunter S yang membangkitkan kemampuan kelas atas. Kekuatan mereka benar-benar efektif dalam melawan monster itu. Setelah itu keberadaan Hunter S berkembang sampai jadi sekuat negara, dan 1% orang-orang tanpa kekuatan, termasuk aku salah satunya. Namaku Pak Yunso, umur 27 tahun, support tanpa kekuatan. MC kita ini kelihatan lagi galau memegang HP-nya dan membuka pesan tadi. Dia pun membacanya. Yunso, karena kamar rumah sakit hampir penuh, kami tidak punya pilihan selain memulangkan Hyuntae. Karena kau tidak bisa melunasi pembayaran di akhir bulan, kami ingin membantu, tapi kondisi di sini sangat tidak memungkinkan. MC kita Hyun pun berkata, memaksa Hyuntae untuk dipulangkan itu sama seperti menyuruhnya mati.
By the way, Hyun Tae ini adalah adik dari Hyun So MC kita ini ya guys. Hyun pun bergumam sambil memegang tali. Haruskah aku mati saja? Tidak bisa ku tahan lagi melihat anggota keluarga yang lain mati. Kalau dia tidak punya pendamping, pemerintah akan mengurusnya. Sambil meratapi nasib MC kita mau bunuh diri, dia berkata, maafkan aku, Hyun Tae. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sambil dia menangis. Dan tiba-tiba muncul angin kencang di kamarnya. Dia pun terkejut melirik ke belakang dan ternyata muncul portal di belakangnya. Hyun kaget dan berkata, "Apa itu?" Lalu muncul Pak Tua dari scene pertama tadi dan keluar dari dalam portal lalu menabrak si Hyun hingga terjatuh. Jebret! Si Hyun pun berkata, siapa kau?" Sambil si Hyun takut dipandangi Pak Tua dari atas dan Pak Tua bertanya kaget, "Apa maksudmu? Kau bisa melihatku?" Lalu dengan refleks Hyun pun bangun menjauh dari Pak Tua dengan terkejut dan takut. Si Hyun pun berkata sambil takut, "Kakak, kau salah mengambil tindakan. Kalau kau berusaha merampokku, aku ini sangatlah miskin sampai tidak punya apapun untuk dirampok." Tua pun berkata dengan tenang, "Tempat apa ini?" Sambil takut lagi Hyun pun berkata, Dia melayang." Apa kau datang dari portal? Kau seorang hunter?" Pak Tua pun balik bertanya, "Hunter, apa itu? Makanankah?" Sambil melihat televisi dia pun berkata lagi, sungguh benda yang terlihat menarik. Kurasa aku masih belum bisa menyentuhnya." Si Hyun makin bingung dan takut berkata, Kau pasti dewa kematian yang dikirim untuk mencabut nyawaku. Tapi aku masih punya adik yang harus kulindungi." Sambil menyentil Hyun, Pak Tua pun berkata, "Tadi memanggilku perampok, sekarang kau memanggilku dewa kematian." Si Hyun mulai tambah stres dan berteriak kesakitan. Dan sementara itu Pak Tua dengan penuh tanya malah memandang jari tengahnya yang untuk menyentil Hyun tadi dan berkata, tampaknya aku bisa menyentuhmu ya." Hyun dengan kepala benjolnya takut berkata, Jangan pukul aku lagi." Pak Tua berpikir sejenak, lalu menembus tembok dan pergi. Sambil di jalan kota dia penasaran melihat mobil dan berkata, "Benda ini dengan manusia di dalamnya lebih cepat daripada kuda. Bangunan aneh yang belum pernah kulihat selama hidupku. Ini bukan duniaku." Sambil mendekati seseorang berjalan, Pak Tua mencoba bertanya, "Aku punya pertanyaan." Tapi dia pun terkejut dan berkata lagi, "Aku tidak bisa menyentuh orang ini. Apa cuma bocah itu yang bisa kusentuh?" Dan tiba-tiba Pak Tua merasakan sesuatu. Ternyata dia tersedot lagi dan terlihat solatip sedang ditempel di dinding. Ternyata itu adalah Hyun. Dia berkata, akhirnya selesai kututupi. Itu seperti lubang hitam, jadi aku ketakutan." Dan dia pun gelisah dan berpikir, Mungkinkah ini benar-benar portal? Kurasa aku harus melaporkannya." Sambil melihat handphonenya yang berbunyi, Hyun So mendengarkan. "Halo, Hyun So, ini Kim Hak Sun." Hyun pun berkata, halo Hunter Kim. Kami mempunyai portal yang membutuhkan bantuan sekarang juga. Maukah kau mensupport kami? Hyun menjawab, Iya, akan kulakukan. Aku akan ke sana sekarang juga." Dan Hunter Kim pun berkata lagi, "Ini portal Bireng, lakukan persiapan dengan benar." Baik Hunter Kim." Hyun dengan berkata, kematian bukanlah jawaban ya. Apalagi ini Hunter Bireng, Kim Hak Sun." Tiba-tiba Hyun terkejut dengan kemunculan Pak Tua tadi di kamarnya. Pak Tua berkata, "Melihatmu bicara sendiri seperti itu, kau benar-benar kurang waras ya." Dan Hyun berteriak, kenapa kau kembali lagi?" Pak Tua pun menjawab, "Kau pikir aku mau kembali ke ruangan kumuh ini lagi? Aku berusaha menjauh, tapi aku ditarik ke sini lagi." BTW ternyata Pak Tua tadi ditarik ke arah Hyun lagi guys. Pak Tua pun bertanya kepada Hyun, "Mau kemana kau?"
Hyun pun menjawab, aku mau ke portal untuk mensupport sekarang. Pergilah sebelum aku kembali. Pak tua berkata lagi, dari tadi kau membicarakan sesuatu seperti portal hunter. Sebenarnya apa itu? Hyun pun menjawab, dia tidak tahu tentang portal ya. Lalu Hyun pun pergi dengan berkata, terserah, aku akan panggil polisi kalau kau tidak pergi. Sambil Pak tua mendengarkan dan kepalanya menembus pintu itu. Pak tua memegang baju Hyun dan berkata, kalau aku berjalan seperti itu, akan malam duluan sebelum kau sampai ke sana. Pak tua berkata, Heavenly Demon Fight. Sambil menjunjing, Hyun terbang melesat dengan cepat. Terlihat warga di sana terlihat kaget dan berkata, hai, lihat di sana, apa dia seorang awaken? Tapi nyatanya si Hyun dijinjing, diterbangkan oleh Pak tua, dan Hyun berkata, orang-orang melihatku terbang. Ya, dan Hyun takut ketinggian sambil berkata-kata, sebelah sana kita sampai. Hyun pun dilepaskan Pak tua di trotoar dan mual mau muntah kesakitan. Terlihat sebuah bis pahala kencana berhenti di lampu merah, dan di dalamnya terdapat si Hyun berkata, portal B itu sedikit menakutkan. Dan sambil kakinya gemetaran karena kejadian tadi, dia bergumam, tapi aku bisa melunasi tagihan rumah sakit yang menunggak dengan bayaran bireng nanti. Dan tiba-tiba Pak tua muncul lagi di atap bis itu dengan kepalanya di bawah, dan Hyun takut dan terkejut lagi sampai dilihat orang sekitar dengan terkejut juga. Hyun berkata, kau masih di sini? Dan Pak tua menjawab, memangnya mau kemana lagi? Aku langsung ditarik ke arahmu kalau aku berusaha pergi. Hyun pun berkata, apa ini? Ada apa dengan kakak satu ini? Tidak habis pikir aku akan digentayangi hantu. Pak tua sambil separuh badannya di atas bus berkata, bagaimanapun juga sekarang aku punya seorang untuk diajak bicara, jadi tidak membosankan lagi. Hyun pun menjawab dengan jengkel dari dalam bus, aku tidak menyukainya. Sementara itu di Kangdonggu, Gunung Ilja, seseorang berkata, portal terbuka di puncak gunung. Semua hunter sudah mendaki ke atas. Support ambil persediaan dan equipment dengan nama kalian. Terus langsung mendakilah. Dan mereka semua mendaki gunung menuju portal dengan membawa kotak equipment mereka masing-masing. Terlihat gate sudah di depan mata mereka. Seseorang berkata di sana, aku Kim Hak-sun, orang yang bertanggung jawab dalam raid portal kali ini. Akan ada 1 hunter B-rank, 4 C-rank, dan 5 support yang membentuk party untuk memasuki portal dan ikuti arahku. Dan ini adalah Iaira, 23 tahun, hunter B-rank. Dia berkata, karena ini portal B-rank akan sangat berbahaya. Hunter yang berpengalaman dimohon untuk membantu pemula. Dan semuanya silahkan memeriksa equipment kalian masing-masing. Seorang support yang sama seperti Hyun berkata, aku datang menjadi support untuk melihat Rin. Bukankah ia cantik? Sambil Hyun mendengarkan dari kejauhan, dan dari belakang Hyun seseorang berkata, hei, sudah lama ya? Apa kau masih menjadi support? Setelah membuat banyak masalah dalam raid yang terakhir kali. Dengan nada membuli, dia sangat arogan. Dan dia adalah Jae Jung Sung, 28 tahun, hunter B-rank. Hyun terkejut dan bergumam, dia juga di sini. Sambil membayangkan, ia bergumam, bajingan yang asal memukul siapapun yang dilihatnya. Dia menindas orang-orang sepertiku layaknya dia sedang bercandaria. Aku harus istirahat selama sebulan gara-gara tindakan bodohnya itu. Si Choi berkata, kenapa kau begitu terkejut? Seharusnya kau memberi salam karena kita sudah lama tidak bertemu. Sambil Choi mengarahkan pukulan ke arah Hyun, dan Hyun berkata sambil takut, halo. Dan hunter Choi pun malah berkata, aku tak jadi memukulmu. Dan siapa yang memanggilmu? Hyun menjawab, hunter Kim Hak-sung. Ya, begitulah, si Choi menjawabnya. Sambil memukul perut si Hyun, Choi pergi dan berkata, usahakan yang terbaik. Juga jangan sampai membuat kesalahan, mengerti kamu? Kek sambil sombong dia berlalu pergi. Dari belakang Hyun, Pak tua berkata,
Sungguh orang yang kasar. Bahkan pemimpin sekte Bagger tidak seperti itu. Hyun menjawab, dia bajikan yang membuat kesalahan tapi menyalahkannya pada orang lain. Lalu dengan tiba-tiba Pak Tua menampar Hyun. Yak! Hyun berkata sambil kesakitan, yang benar saja, kenapa kau memukulku? Pak Tua berkata, menyedihkan. Sedangkan temannya di belakang bertanya-tanya dan berkata, dia dari tadi bicara sendiri, kenapa dia? Terlihat portal B dan kelompok mereka akan memasuki portal. Kim Hok Sun berkata, sekarang kita masuk. Dan mereka pun memasuki portal tersebut. Tak lupa dengan si cupu MC kita dan Pak Tua pun ikut masuk juga. Hyun bergumam, tidak peduli mau berapa kali memasuki portal, aku masih tak terbiasa dengan ini. Pak Tua pun bergumam juga, ini sensasi yang sama ketika aku ditarik ke bocah itu. Dan mereka masuk ke dalam portal. Hyun berkata, tanahnya benar-benar gersang ya. Kim Hak Sun pun menyuruh seseorang mencari tahu konsep portal tersebut. Pak Tua berkata, maju ke sana untuk memeriksa tempatnya. Hyun menjawab, kita tidak bisa melakukan itu. Kemahnya kan nanti ada di sini. Pak Tua berkata lagi, jadi kau tidak bisa kemana-mana. Kau sekedar menjadi pesuruh yang membawa barang. Dan Hyun berkata, apa katamu? Sambil bergumam, tidak bisa aku bantah itu. Memang nyatanya begitu. Aduh. Pak Tua pun berkata lagi, mungkin tanahnya kelihatan gersang, tapi sumber air di bawahnya terasa seperti bergejolak. Hyun pun bingung meremehkan dan berkata, yang benar saja, mungkin ada seseorang yang menganggapmu sebagai peramal ya. Pendeteksi berkata, konsepnya air. Sambil Hunter Kim terkejut, air. Dan pendeteksi berkata lagi, iya memang aneh, tapi itu hasil yang didapatkan dari mesin pengukur ini. Hyun dari belakang pun terkejut melongo, kok sama ya, sama prediksi Pak Tua tadi. Hunter Choi bertanya, Nona, apa itu masuk akal? Mungkinkah kau salah menggunakan mesin pengukurnya? Pendeteksi pun berkata, aku yakin dengan hasilnya. Hunter Choi berkata, tidak masuk akal. Dan tiba-tiba tanah yang diijaknya bergoyang dan menyemburkan air yang muncrat ke atas dan menghancurkan sebagian tanah di sana. Mereka dengan terkejut ketakutan dan keluarlah Marmen yang membawa senjata dari bawah tanah tadi dan siap menyerang mereka semua. Marmen pun berkata, mereka terkejut dan ketakutan berkata, Mermen, kok bisa mereka sudah di sini? Seseorang berkata lagi, jangan panik, pemula, mendekatlah pada hunter yang di dekat kalian. Tiba-tiba dari samping Mermen menyerang salah satu dari mereka. Ya, para support pemula pun dihabisi oleh Mermen dengan ganas. Salah satu orang berkata, ini tidak masuk akal. Kan biasanya tempat awal Donghaean itu safe zone kan? Bahkan Hunter Bireng pun kerepotan. Seseorang di depan Hyun berteriak, Hyun-soo, tombaknya. Dan Mermen terus menyerang mereka semua dengan cepat. Tak terkecuali si MC kita, si Hyun pun terkena serangan. Tiba-tiba Hyun pun terkena serangan Mermen dan terpental. Seseorang yang meminta tombak tadi menoleh dan berkata, tombak. Sial. Dia pun terkejut. Sedangkan Hyun terkena serangan. Mermen bergumam, bagaimana mungkin rompi anti peluru sobek seperti karung? Dan Hyun kaget lagi. Tiba-tiba Mermen berukuran besar muncul di depannya. Dan Hyun berkata, kenapa ukurannya besar sekali? Mermen mengarahkan palu gadanya ke si Hyun dengan keras, tapi tiba-tiba jebret. Monster itu pun terkena serangan, kepalanya pun hancur. Hyun pun bengong bergumam, apa yang terjadi? Terlihat tangan menunjuk dengan aura yang kuat berkata, Demon King Strike itu 10 kali lebih kuat dibandingkan Shaolin's Ultimate Technique, Seni Divine Finger Snap. Ternyata itu adalah Pak Tua dan berkata,
Kurasa kekuatanku berpengaruh pada monster itu. Dan si Yun terbengong dan tercengang sampai mangap. Pak tua dengan tatapan tajam membara berkata, Tidak habis pikir, aku akan menghadapi ikan-ikanan sebagai lawanku. Menyedihkan. dan bersambung.